Selamat malam Pak Rifki, kami dari Liberian Group. Di sini kami akan menunjukkan hasil dari kerja prototipe kami. Pertama di sini ada user interface-nya. Slide. Nah, yang kedua di sini ada interface dari mockup-nya. Nah, yang ketiga di sini ada student feedback grid yang akan dilanjutkan dari Alodia presentasinya. Baik, feedback mahasiswa dari DAFA itu ada positifnya, bagus banget. Dari Bagas mau belajar di mana aja jadi gampang. Terus dari Naya bermanfaat. Dari Bia nggak perlu repot-repot bawa buku lagi. Untuk negatifnya, Dava nggak ada novel. Bagas kurang VO JKT48. Naya berbayar karena nggak punya uang. Untuk dia nggak bisa ganti day dan night mode. Nah, untuk pertanyaannya dari Dava, kalau ditambah novel gimana? Untuk dari Bagas bisa nggak ada VO dari JKT48? Dari Naya ada nggak yang nggak berbayar? Dari dia kenapa nggak ada day sama night mode? Untuk saran dari Dava ditambah novel, dari Bagas harus ada voice over JKT48. Dari Naya kalau bisa ada buku yang berbayar, yang nggak berbayar. Nah dari dia ada day sama night mode dong. Ya. Next. Dari feedback dosen kita menerima feedback dari Bu Usda. Yang positifnya tampilan bagus dan layout aplikasi bagus. Untuk negatifnya tulisan terlalu kecil, background login tidak ada kaitan dengan membaca buku. Untuk pertanyaannya, publish aplikasi mau di mana? Untuk sarannya, kalau bisa background login diganti, tulisan dibesarkan lagi. Dari feedback expertnya, kita dapat feedback dari Pak Yoga. Untuk positifnya, tampilan bagus, gampang dipahami aksesnya, informasi detail buku menarik. Dan negatifnya, fokus di buku pelajaran aja, cenderung bosenin. Kalau pertanyaannya, pembeda sama aplikasi buku lain apa? Target umur berapa? Untuk saran, ditambah majalah karena fokus informasi dan lebih aktif. Saya akan membaca potensial apps user feedback grid yang dimulai dari plusnya. Yang pertama ada Gayo. Aplikasinya bagus, cocok untuk orang yang malas ke perpustakaan. Yang kedua ada Ramanda. Keren untuk aplikasinya, gampang jadi untuk baca buku. Yang ketiga ada Yugi. Keren ada apps-nya. Yang keempat ada Bagas, bagus dan inovasi. Yang kelima ada Arya, sangat oke dan bagus. Yang keenam ada Andre, aplikasi ini sudah bagus dan cocok untuk para peminat pembaca. Yang ketujuh ada L, bagus untuk para peminat pembaca. Yang kedelapan ada Sifau, cocok untuk zaman sekarang dan fleksibel. Yang kesembilan ada Zaki, apps-nya bagus. Yang kesepuluh ada Nathan, aplikasinya inovatif. Kan bacakan kurang atau minusnya dari aplikasi kami, yaitu dari Gayo. Aplikasinya dibuat lebih menarik lagi, terus kurangnya inovasi yang membedakan sama aplikasi yang sebelumnya. Untuk di awal itu dari Ramanda, dulu dari Jugi yaitu banyak pesaingnya, dari Bagas banyak pesaing yang udah mulai dari awal jadi harus dibuat lebih otentik sendiri. Dari Arya yaitu kurangnya tarik peminat untuk di Indonesia. Lalu dari Andre adalah kurangnya peminat. Lalu dari L adalah kurangnya inovasi dan harus ada perkembangan lagi. Lalu dari Sifau ada masih belum menggambarkan aplikasi tentang perpustakaan online. Lalu dari Zaki ada banyak yang pesaing. Dari Nathan juga banyak yang pesaing.
Jadi yang untuk pertanyaannya, yang pertama ada Gayo, apakah aplikasi ini dapat ada di Play Store dan App Store? Yang kedua ada Ramanda, apakah ada trialnya? Yang ketiga ada Yugi, apakah ini legal dan diawasi oleh pemerintah? Yang keempat ada Bagas, apakah ada komunitasnya? Yang kelima ada Arya, apakah apps-nya berbayar? Yang keenam ada Andre, apakah ini berbayar? Sama juga. Dan yang L juga, yang ke-8 juga, yang ketujuh L juga sama, apakah ini berbayar? Yang ke-8 ada Sival, adakah sosial medianya? Yang ke-9 ada Zaki, apakah ini bisa digunakan segala advice? Yang ke-10 ada Nathan, apakah ada perubahan untuk di masa depan? Nah, ini Lalu saya akan bacakan beberapa saran dari eh, calon user kita, yaitu dari Gayo. Sarannya itu yaitu memperluas pasar dan membuat komunitas untuk di awal. Lalu dari Ramanda yaitu perbanyak iklan untuk di awal. Dari Yugi juga konsisten yang harus diutamakan. Dari Bagas yaitu buatlah lebih autentik dan lebih inovasi lagi. Lalu dari Arya adalah sarannya konsisten untuk di awal. Lalu dari Andre yaitu melakukan event-event tertentu. Lalu dari L yaitu membuat event mengenai startupnya. Lalu dari Siva yaitu luaskan komunitas berantusias membaca buku. Lalu dari Zaki yaitu membuat sosial media untuk promosi. Dan yang terakhir adalah dari Nathan yaitu buatlah di event offline untuk promosi dan memperkenalkan aplikasinya. Ya, lalu expert feedback grade yang dari Imari Dewi Rara Septiani yaitu eh, untuk poin plusnya itu tampilannya sudah bagus, lalu untuk minusnya itu semua bukunya berbayar dan tulisan pada aplikasi yang terlalu kecil. Lalu pertanyaannya itu adakah bukunya yang tidak berbayar dan sarannya yaitu disediakan untuk program trial aplikasi. Yang selanjutnya adalah bagian dari design thinking librarian. Next. Yang pertama adalah understand, yaitu memahami masalah-masalah yang ada. Jadi masalah yang ada adalah next. Perpustakaan di Indonesia kurang berkembang. Kebanyakan orang malas untuk membaca buku karena mereka tidak ingin menyia-nyiakan waktu dan uang mereka. Lalu ada flexibility yang rendah, menyebabkan orang malas membaca buku, seperti berat untuk dibawa kemana-mana. Lalu ada tren sosial media yang mengalihkan masyarakat untuk membaca. Lalu ada buku fisik yang durabilitasnya rendah, bisa gampang sobek, gampang tertekuk, segala macam. Dan yang terakhir adalah pembaca buku tidak perlu tertindas oleh stigma masyarakat yang mengatakan bahwa orang yang baca buku adalah orang yang culun dan kutu buku. Lalu yang selanjutnya adalah ideate. Nah, di ideate ini kami memikirkan beberapa pemecah masalah, yaitu ada program baca atau memodernisasi perpus, ada juga buku yang bisa tiba-tiba muncul atau buku yang ada di dalam HP gitu ya. Jadi kami merangkumnya dalam sebuah aplikasi. Itu tadi aplikasi bersistemkan subscribe seperti Netflix gitu ya. Target customer-nya adalah pelajar yang ada di Indonesia, dan beberapa fitur kami offer ke customer, yaitu fitur-fitur yang menarik untuk mereka dan mungkin akan bertambah seiring waktunya. Next. Lalu ada prototype. Nah, di prototype ini kami awalnya merancang sketch. Sketch ini adalah bakal dari prototype aplikasi tadi yang ada di awal itu. Yang pertama kita ada homepage, login dulu, lalu baru masuk di homepage, dan di situ ada beberapa rekomendasi buku atau bacaan-bacaan yang bisa dibaca oleh mereka. Dan
Beberapa tampilan di aplikasi lainnya bisa dilihat seperti di gambar. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Naufal. Kalau di sini ada key partnership, revenue stream, dan cost structure. Untuk key partnership sendiri bekerja sama dengan Libinus Library, kamu mendapatkan bahan stok buku dan studi terlebih dahulu, dan library bisa lebih fleksibel bukunya, bisa dibawa dan dibuka di mana saja. Tanpa takut buku rusak, kamu juga menambah pelanggan hasil binus yang selalu meminjam. Kalau untuk revenue streamnya, per sistem research fee dan subscription, orang yang berlangganan akan bisa meminjam atau membeli buku dari kami tanpa batas. Juga beberapa fitur tambahan seperti voice fitur yang diisi oleh artis yang tidak bisa didapatkan bagi orang yang tidak berlangganan. Research fee, orang membayar per buku jika tidak sesering itu membaca. Lalu terdapat beberapa kompetitor list. Yang pertama adalah di Apple Books, Google Play Books, dan e-books. Lalu di sini ada perceptual maps kita. Dan keunggulan dibandingkan komputer akan dibacakan oleh Alodia Iman ya. Nah, berikut ada keunggulan aplikasi kita dibandingkan kompetitor. Yang pertama, terdapat voice over dari artis tertentu atau kolaborasi. Yang kedua, rekomendasi untuk beberapa buku yang mempunyai rating tinggi. Dan ketiga, tidak ada harga tertentu untuk per bukunya. Kita memakai metode subscribe pada aplikasi kita. Dan keempat, beranda aplikasi terdapat beberapa rekomendasi buku serupa yang bisa dibaca oleh pengguna. Dan yang kelima, free trial 3 bulan agar pengguna dapat merasakan kenyamanan menggunakan aplikasi kita terlebih dahulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.